Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Aprilia Hasana dengan NIM 2342011433. Saya mahasiswi program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang perkembangan fisik. Yang pertama di sini adalah pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan dalam tubuh individu, termasuk pertumbuhan otak, badan, keterampilan motorik, dan perkembangan seksual. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik meliputi sistem saraf, otot, dan kelenjar endokrin. Yang pertama di sini otak. Perkembangan dan plastisitas saraf. Otak dan sistem saraf manusia terdiri dari lebih dari 1 triliun sel yang sangat terspesialisasi yang bekerja sama untuk mengirimkan sinyal listrik dan kimia melalui triliunan sinapsis atau ruang penghubung antar sel. Neuron adalah unit dasar otak dan sistem saraf sel yang menerima dan mengirimkan impuls saraf. Neuron diproduksi di tabung saraf embrio yang sedang berkembang. Neuron memiliki fungsi khusus, misalnya seperti sel area visual atau pendengaran di otak. Proses sinaptogenesis, pembentukan koneksi sinaptik di antara neuron, berlangsung cepat selama percepatan pertumbuhan otak. Pada semua bagian otak berkembang pada tingkat yang sama. Saat lahir, area yang paling berkembang adalah pusat otak di bagian bawah atau subkortikal yang mengendalikan keadaan kesadaran, refleks bawaan, dan fungsi biologis vital seperti pencernaan, pernafasan, dan pembuangan. Area otak pertama yang matang adalah area motorik primer, atau yang mengendalikan aktivitas motorik sederhana seperti melambaikan tangan, dan area sensorik primer, atau yang mengendalikan proses sensorik seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Yang kedua adalah myelinisasi. Proses di mana neuron dibungkus dalam selubung myelin yang akan memfasilitasi transmisi impuls saraf. Saat sel saraf berkembang biak dan tumbuh, sebagian glia mulai memproduksi zat lilin yang disebut myelin yang berkembang selubung di sekitar neuron individu. Saat jalur saraf antara otak dan otot rangka mengalami myelinisasi atau dalam pola cefalocaudal dan prosimodistal, anak menjadi mampu melakukan aktivitas motorik yang semakin kompleks seperti mengangkat kepala dan dada, meraih dengan lengan dan tangannya, berguling, duduk, berdiri, dan akhirnya berjalan dan berlari. Yang ketiga ada lateralisasi cerebral. Pusat otak tertinggi cerebrum terdiri dari 2 bagian yang dihubungkan oleh pita serat yang disebut corpus callosum. Setiap hemisfer ditutupi oleh korteks cerebrum, lapisan luar materi abu-abu yang mengendalikan proses sensor dan motorik, persepsi, dan fungsi intelektual. Hemisfer cerebral kiri dan kanan memiliki fungsi yang berbeda dan mengendalikan area tubuh yang berbeda. Hemisfer cerebral kiri mengendalikan sisi kanan tubuh. Ia berisi pusat untuk berbicara, mendengar, memori verbal, pengambilan keputusan, pemrosesan bahasa, dan ekspresi emosi positif. Di sisi lain, hemisfer cerebrum kanan mengendalikan sisi kiri tubuh dan berisi pusat untuk memproses informasi visual spasial, suara non-linguistik seperti musik, sensasi sentuhan, dan mengekspresikan emosi negatif. Jadi otak adalah organ yang mengalami lateralisasi. Lateralisasi cerebrum juga melibatkan preferensi untuk menggunakan satu tangan atau satu sisi tubuh lebih banyak daripada yang lain. Dan selanjutnya, perkembangan otak selama masa remaja. Volume otak meningkat pada awal hingga pertengahan masa remaja dan kemudian menurun selama akhir masa remaja, yang menunjukkan bahwa beberapa reorganisasi pubertas mungkin melibatkan pemangkasan sinaptik.
Jadi meskipun perubahan otak selama masa remaja tidak sedramatis perubahan yang terjadi pada awal kehidupan dan kemungkinan bahwa beberapa kemajuan kognitif yang ditunjukkan remaja hanya mungkin terjadi setelah otak mereka mengalami proses reorganisasi dan spesialisasi. Yang kedua ada badan. Pertumbuhan tinggi dan berat. Pada usia 2 tahun, balita sudah setengah dari tinggi badan dewasa mereka dan berat badan lahirnya menjadi 4 kali lipat, menjadi 27 hingga 30 pon. Jika anak-anak terus tumbuh dengan kecepatan cepat ini hingga usia 18 tahun, tinggi badan mereka akan sekitar 12 kaki 3 inci dan berat badan beberapa ton. Dari usia 2 tahun hingga pubertas, tinggi badan anak bertambah sekitar 2 hingga 3 inci dan berat badan 6 hingga 7 pon setiap tahun. Setiap masa kanak-kanak di usia 6 hingga 11 tahun, anak-anak mungkin tampak tumbuh sangat sedikit selama setahun penuh. Pertambahan 2 inci dan 6 pun sulit dideteksi pada anak yang tingginya 4 kali 4,5 kaki dan beratnya 60 hingga 80 pon. Ketika remaja memasuki masa pertumbuhan pesat 2 hingga 3 tahun, di mana mereka mungkin mencatat pertambahan tahunan 10 hingga 15 pon dan tinggi 2 hingga 4 inci. Setelah masa pertumbuhan pesat ini, biasanya ada pertambahan kecil pada tinggi dan berat hingga perawakan dewasa penuh tercapai pada pertengahan hingga akhir masa remaja. Selanjutnya, perubahan proporsi tubuh. Seiring pertumbuhan anak, bentuk tubuh berubah dan cepat. Perkembangan berlangsung dalam arah cephalocaudal. Batang tubuh tumbuh paling cepat selama tahun pertama. Pada usia 1 tahun, kepala anak sekarang hanya mencakup 20% dari panjang tubuh total. Sejak hari pertama kelahiran anak hingga percepatan pertumbuhan remaja, kaki tumbuh dengan cepat yang mencakup lebih dari 60% dari peningkatan tinggi badan. Selama masa remaja, batang tubuh sekali lagi menjadi segmen tubuh yang tumbuh paling cepat. Meskipun kaki juga tumbuh dengan cepat saat ini. Ketika kita mencapai tinggi badan dewasa, kaki kita akan mencapai 50% dari tinggi total dan kepala kita hanya 12%. Yang terakhir, perkembangan rangka. Struktur rangka yang terbentuk selama periode prenatal awalnya berupa tulang rawan lunak yang secara bertahap akan mengeras menjadi bahan tulang. Saat lahir, sebagian besar tulang bayi lunak, lentur dan sulit patah. Salah satu alasan mengapa bayi baru lahir tidak dapat duduk atau menimbangi diri saat ditarik ke posisi berdiri adalah karena tulang mereka terlalu kecil dan terlalu lentur. Perkembangan kerangka selesai pada usia 18 tahun meskipun lebar atau ketebalan kerangka tengkorak, tulang kaki, dan tangan bertambah sedikit sepanjang hidup. Dan yang terakhir ada keterampilan motorik. Dua hukum mendasar yang menggambarkan perkembangan otot dan mobilisasi juga berlaku untuk perkembangan motorik. Selama beberapa tahun pertama, perkembangan motorik berlangsung dalam arah cephalocaudal dengan aktivitas yang melibatkan kepala, leher, ekstremitas atas mendahului aktivitas yang melibatkan kaki dan ekstremitas bawah. Pada saat yang sama, perkembangan bersifat proximodistal atau pusat keluar dengan aktivitas yang melibatkan batang tubuh dan bahu muncul sebelum aktivitas yang melibatkan tangan dan jari. Urutan dan waktu perkembangan motorik awal di sini ada sudut pandang kematangan, hipotesis eksperiensial, dan teori sistem dinamis yang lebih baru yang memandang perkembangan motorik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.